Shalom. Shalom. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita dan berupa kesehatan dan kemauan. Istimewanya pada kebaktian pada malam hari ini kita bersama akan memperingati suatu peristiwa yang sangat besar, yaitu kenaikan Tuhan Yesus di surga. Itulah yang membawa janji keberkatan kepada kita. Karena Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus-Nya, Roh penolong untuk kita semuanya, agar hidup kita mendapatkan kemenangan. Puji nama Tuhan, kita bersama akan naikkan pujian yang kusembah hanya Yesus. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab kita ulang dari atas sekali lagi. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab
Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu-satunya juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah mati di atas kayu salib. Pada 3 hari Engkau bangkit kembali Tuhan, menyatakan kuasa-Mu mengalahkan maut Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya Tuhan, Engkau naik di atas surga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya, menyediakan tempat bagi kami sekalian Tuhan, karena janji-Mu di surga banyak tempat. Oleh karena itu Tuhan, saatnya Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Mu, Roh penolong-Mu yang kami rindukan Tuhan, agar kehidupan kami selalu menang menghadapi suatu masalah. Karena kami percaya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu akan membantu, dengan Roh Kudus-Mu akan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan pada malam hari ini dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus di surga. Itulah janji kemenangan yang kami dapatkan dari Engkau. Saat ini Tuhan, kami pelayan-pelayan akan haleluya menaikkan pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemenangan, berikan kami sukacita untuk menaikkan pujian ini, mengundang hadirat-Mu agar hadir di tempat ini, dan semua pujian ini hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Urapi dan pakai setiap hamba yang Kau percayakan untuk melayani kami Tuhan, baik para pemain musik, singer leader, maupun teristimewa hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyalurkan berkat firman pengajaran yang benar. Pakai urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa yang daripada Engkau. Taruh hikmat-Mu Tuhan, agar kami sekalian mendapatkan pengajaran yang benar sesuai dengan Roh Kudus-Mu, Roh mempelai yang Tuhan akan nyatakan. Terima kasih apabila pada haleluya ibadah pada sore hari ini ada roh jahat atau setan yang akan menggagalnya. Kami percaya kuasa nama berkuasa untuk menghancurkan. Ayo itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh mempelai akan berikan kemenangan kepada kita sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan awal ibadah sore hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Suatu berkat kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Janji Tuhan tidak akan berubah dulu, sekarang, dan selamanya-lamanya. Pasti kita akan diberikan kemenangan untuk menghadapi suatu masalah. Kita naikkan pujian, mempelai Tuhan pasti menang. Haleluya. Membuatku kuat tidak goyah.
Puji nama Tuhan, kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir di dalam dunia ini. Walaupun iblis mungkin akan mencobai kehidupan kita, dan situasi dunia di akhir zaman banyak haleluya, banyak penyakit dan sebagainya. Percayakan, Kristus adalah penolongku. Tuhan tidak akan membiarkan dan Tuhan tidak akan meninggalkan. Itulah janjinya. Kita naikkan pujian, Kristus penolongku. Kuasanya hebat bagiku, di dalam pembelaan pemeliharaannya. Saat ku takut, ku pegang janji firman-Nya dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kita ulang dari atas lagi. Ku percaya kuasanya hebat bagiku, di dalam pembelaan pemeliharaannya. Saat ku takut, ku pegang
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati untuk kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami datang dengan kerendahan hati pada kesempatan sore malam hari ini Tuhan. Di tengah-tengah kami boleh memperingati akan kenaikan-Mu ke surga Tuhan, yang menubuatkan juga dalam kehidupan kami. Saatnya nanti kami juga akan bersama Engkau di dalam kemuliaan Tuhan. Untuk itu mari Engkau tolong supaya firman-Mu juga memberitahukan dan mendorong kami supaya hari-hari ini mempergunakan waktu sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih urapan kuasa Roh-Mu kami butuhkan Tuhan untuk menolong, mampukan kami untuk mengerti sampai yakin dan praktek firman-Mu dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu juga Tuhan, supaya hamba boleh menyampaikan firman-Mu dengan benar dan dapat dimengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih kuasa-kuasa yang masih mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu. Kembali satu hati mengundang kuasa enam, usirkan semua kuasa roh dalam bentuk apapun yang akan mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu. Usirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sekarang akan membuka hati untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sambut kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu sukacita pada kesempatan sore malam hari ini, di mana kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Ya. Yesus bisa naik ke surga oleh karena Dia sudah mati dan bangkit pada hari ketiga, dan Dia naik ke surga. Ya. Dan Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, ini merupakan satu hal yang perlu diperhatikan kalau kita mau juga nanti diangkat atau naik bersama-sama dengan Dia di awan-awan permai. Ya. Kalau di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ya, ayat 9 dan sampai 11 itu waktu Yesus terangkat ke surga ya, ayat 9, sesudah Ia mengatakan demikian terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Naik sampai ya di awan-awan, dan awan-awan itu menutup. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Ya. Jadi Dia naik sampai awan menutupi. Ya. Tapi orang-orang masih bengong ngelihat itu ke atas terus. Tapi dua orang mereka mengatakan nanti Dia akan datang dengan cara yang sama. Berarti nanti Dia datang mulai ya, kalau tadi Dia naik awan menutupi ya, kemudian Dia nanti juga dengan cara sama Dia datang di awan-awan yang permai juga. Untuk apa? Menyambut kita, menjemput kita. Nah, ini saudara dikasih Tuhan, ini sasaran ya. Jadi kenaikan, kita memperingati kenaikan Yesus saat ini merupakan satu nubuatan buat kita, bagaimana kita nanti akan bisa terangkat ke awan-awan yang permai. Dan kita melihat dari ya, perjalanannya ya, Yesus selagi di tengah-tengah dunia ini. Nah, kita masih membicarakan tentang 7 sengsara yang dialami oleh Yesus dalam Matius 27, yaitu yang kelima, yaitu mujizat-mujizat pada kematian Yesus. Ya.
Jadi malam ini kita masih mempelajari sengsara Yesus yang kelima, mujizat-mujizat pada kematian Yesus. Berarti waktu Yesus mati ada mujizat yang terjadi. Ya, di dalam ayat 52, 53 nanti saudara membaca, ya, di situ kita akan melihat. Jadi waktu Yesus mati ada mujizat yang terjadi. Yang pertama yaitu ayat 51, pintu tirai itu terobek. Sehingga kita bisa melihat ruangan Maha Suci, di mana di ruang Maha Suci ada tabut perjanjian di dalamnya. Artinya buat kita ada kesempatan. Waktu Yesus mati pintu tirai terobek, ada kesempatan bagi kita untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Terbuka jalan yang baru dan hidup bagi kita semua. Ini sudah dijelaskan. Dan juga terjadi gempa bumi, bukit-bukit batu terbuka. Itu mujizat kedua, yaitu terjadi kegerakan rohani, yaitu kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, yang disusul dengan kegerakan doa penyembahan. Ini juga sudah dijelaskan, ya. Ini mujizat yang terjadi pada waktu yaitu Yesus mati. Yang ketiga yaitu menjadi saksi hidup dalam kesucian ini. Ya. Kalau kita membaca di dalam ayat 52, 53 tadi, kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal itu bangkit. Ya. Nah, ini menjadi kesaksian dan hidup dalam kesucian. Jadi mujizat yang ketiga itu terjadi kubur terbuka. Ya. Ini yang menubuatkan yang akan datang. Yaitu kalau kubur terbuka berarti menubuatkan bahwa kebangkitan orang mati yang pertama pada saat kedatangan Yesus kali yang kedua. Nah ini, jadi kubur itu terbuka, ya, kemudian ada kebangkitan orang mati dan orang mati ini sudah diubah dalam tubuhnya, naik, ya, sudah dibangkitkan. Dan naik, terangkat. Ke mana? Awan-awan permai. Seperti Yesus tadi yang naik. Nah saudara dikasih Tuhan. Ya, kita baca dalam Wahyu 20 ayat yang ke-6. Ya, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, ya, karena sudah dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Tapi mereka akan menjadi imam-imam ala Kristus dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ya, ini sudah juga diterangkan pada kesempatan yang lalu ini. Jadi kalau mengalami kebangkitan pertama, waktu Yesus datang kali kedua, tidak akan masuk dalam yaitu kematian yang kedua. Jadi orang yang mengalami kebangkitan pertama tidak mengalami kebinasan dalam api neraka, tapi masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, menjadi imam-imam dan raja-raja memerintah bersama Yesus. Jadi penghuni Firdaus yang akan datang adalah imam dan raja. Jadi jabatan iman raja adalah kekal, bukan sebatas di dalam dunia ini kita melayani. Ingat, kalau kita menjadi imam-imam dan raja yang sungguh-sungguh dalam pelayanannya, jabatan imam ini tidak berhenti waktu kita mati, ya. Dan bangkit nanti kita akan tetap, ya. Jadi jabatan imam dan raja itu sesungguhnya jabatan kekal. Maka itu jangan sampai kita menyia-nyiakan jabatan
dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini. Ya. Sesudah kerajaan 1000 tahun damai, ya, sesudah kerajaan 1000 tahun damai selesai, ada kebangkitan yang kedua, yaitu orang-orang di luar Yesus, ya, tapi untuk masuk lautan api dan belerang. Jadi kalau masuk dalam kebangkitan pertama, ya, masuk bertemu di awan-awan permai dan bersama dengan Yesus, masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, nanti masuk Yerusalem yang baru. Tetapi yang tidak dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama nanti, yaitu setelah masa 1000 tahun damai selesai, maka ada kebangkitan kedua, yaitu orang-orang di luar Yesus, ya, yang tidak mengalami kebangkitan pertama, masuk dalam lautan api dan belerang, itu neraka. Nah, kita mau melihat syarat untuk masuk kebangkitan pertama, atau syarat untuk dibangkitkan pada kebangkitan pertama saat Yesus datang kali kedua. Ya. Wahyu 20, 14 dan 15. Wahyu 20, 14, 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi syarat untuk nanti masuk dalam kebangkitan pertama, syarat yang pertama adalah nama harus tertulis dalam kitab kehidupan. Inilah usaha kita berjuang untuk supaya nama itu tertulis dalam kitab kehidupan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 50 dan 51. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita masih tubuh daging ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tapi harus mengalami perubahan. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubahkan. Di sini ada kata-kata tidak akan mati semuanya. Ini menuju kepada orang Kristen yang mati. Ada yang hidup sampai Tuhan datang kali kedua. Jadi ada yang mati, ya, tapi dibangkitkan. Ada yang masih hidup sampai Tuhan datang kali kedua. Saat nanti kedatangan Yesus kali kedua, ya, ada dua peristiwa besar terjadi tadi. Orang mati dalam Tuhan yang namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, sudah berubah, tidak tubuh darah daging ini. Ya, peristiwa yang kedua, orang hidup dalam Tuhan sampai kedatangan Yesus kedua kali, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Ini dua peristiwa besar. Ya, saudara dikasihi Tuhan, ya, yang mati sebelum Tuhan datang kali kedua, ya, yang namanya sudah tertulis pada kitab kehidupan, dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Dan dia mendahului, naik. Kita bicara kenaikan, naik. Tapi juga masih ada, ya, orang Kristen yang hidup dalam Tuhan sampai kedatangan Yesus, yang namanya tertulis dalam kehidupan, masih hidup.
tapi diubahkan dalam tubuh kemuliaan dan juga akan naik, diangkat dan bersama di dalam awan-awan yang permai. Jadi baik orang yang mati maupun yang hidup itu nanti akan menjadi satu tubuh kemuliaan dan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dalam Tesalonika disebutkan yang mati dahulu diangkat, baru yang hidup yang sampai Tuhan datang kali kedua diubahkan dalam tubuh mulia akan menjadi satu tubuh kemuliaan. Nah, masuk di awan-awan permai dan pesta kawin anak domba dan bersama masuk dalam yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Jadi mari untuk kita ini yang penting bukan hidup atau mati, tetapi yang terpenting adalah selama kita hidup, kita harus berusaha, kita harus berjuang supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Itulah harus kita perjuangkan. Segala usaha di dunia ini, ya boleh kita berusaha untuk selama hidup dalam dunia ini. Tapi segala usaha di dunia akan sia-sia kalau nama kita tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Binasa. Ini yang harus kita perjuangkan saat ini. Ya. Segala usaha nanti sia-sia kalau tidak tertulis nama di dalam kitab kehidupan. Nah, sekarang bagaimana proses supaya nama tertulis dalam kehidupan ini yang kita perjuangkan. Yang pertama Filipi 4 ayat 3. Filipi 4 ayat 3. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Inilah proses pertama, memperjuangkan ibadah pelayan lebih dari apapun juga ini. Ini proses yang pertama supaya nama tertulis dalam kitab kehidupan, yaitu memperjuangkan terlebih dahulu ibadah pelayanan lebih dari apapun juga. Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul 20 ayat 24, Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini perjuangan kita. Tadi Rasul sampai tidak menghiraukan nyawa kita, artinya tidak bisa dihalangi oleh apapun untuk menyelesaikan pelayanan sampai garis akhir. Garis akhir manusia tadi meninggal dunia atau sampai Tuhan Yesus datang kali kedua masih diberikan hidup. Kemudian mempertahankan, berjuang, tidak menghiraukan nyawa dalam ibadah, tidak bisa dihalangi apapun. Tapi yang kedua mempertahankan jubah pelayanan sampai garis akhir. Artinya tidak melepaskan pelayanan ini. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya sampai finish.
Ini sama dengan tanda pelayanan yang berkenan kepada Tuhan yang harus kita perjuangkan di hari-hari akhir ini, yaitu setia melayani sampai garis akhir. Dan yang kedua, melakukan kehendak Tuhan sama dengan taat dengar-dengaran. Jadi tanda pelayanan yang benar adalah setia dan taat. Ini sama dengan memberi makan kepada Yesus. Sama dengan memuaskan hati Tuhan. Kalau kita memberi makan kepada Tuhan, memuaskan hati Tuhan, hasilnya pasti ada. Hasilnya pertama, Tuhan akan memuaskan dan membahagiakan kita. Amin. Kita mau dipuaskan, dibahagiakan? Ya, kita setia dan taat. Ya, memuaskan hati Tuhan. Ya. Sehingga Tuhan akan memuaskan dan membahagiakan kita baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan hasil yang kedua, Lukas 10, 17-20. Lukas 10, 17-20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetap bersukacitalah, karena nama-Mu ada terdaftar di surga. Yang kedua hasilnya kalau setia taat, Tuhan memberikan kuasa untuk mengalahkan halangan rintangan yang diletakkan oleh setan. Dan nama tertulis dalam kitab kehidupan. Ini ya, saudara dikasih Tuhan, ya, sehingga perjuangan kita ya, sampai tidak menghirupkan nyawa. Ini proses supaya nama tertulis dalam kitab kehidupan yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, proses yang kedua, Wahyu 13 ayat yang ke-8. Ya. Wahyu 13 ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Ya. Jadi di sini kita melihat proses kedua, tidak menyembah antikris tetapi menyembah kepada Tuhan. Ini puncaknya, menyembah kepada Tuhan. Kalau dilihat ada dua golongan anak Tuhan. Golongan yang disingkirkan ke padang belantara lewat kekuatan dua sayap burung nasar, sehingga antikris tidak bisa menjamah lagi. Ya. Golongan nanti yang disingkirkan ke padang gurun. Ya. Dipelihara di padang gurun saat antikris berkuasa. Nanti saatnya nanti Tuhan datang, kehidupan ini akan diangkat. Wahyu 11, 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Tadi, ukurlah bait suci dan mezbah dan mereka beribadah di dalamnya. Itu kehidupan yang menyembah Tuhan, beribadah sama menyembah kepada Tuhan. Jadi nanti yang disingkirkan adalah orang-orang yang
yang penyembahannya mencapai ukuran, yaitu taat dengar-dengar sampai daging tidak bersuara. Sebab bicara penyembahan bisa proses perobekan daging. Kalau daging tidak bersuara, binatang buas, antikris tidak bisa menjamah kita lagi. Itu golongan yang disingkirkan nanti, ya, yang bisa menyembah kepada Tuhan. Disingkirkan lewat 2 sayap burung nasar yang besar. Ya, ular naga menyemburkan airnya sebesar sungai, tidak bisa untuk menjangkau perempuan yang sudah diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar yang besar. Itu golongannya disingkirkan. Golongan yang tertinggal gimana? Waktu Antikris berkuasa, golongan yang tertinggal, Wahyu 12 ayat 17. Ya, ini golongan yang tertinggal. Tadi golongan yang disingkirkan ke padang gurun. Ya, sekarang golongan tertinggal saat Antikris berkuasa. Wahyu 12:17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, ya karena menjangkau mau menjatuhkan perempuan itu enggak bisa marah. Lalu pergi memerangi keturunanmu yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, kalau kita lihat di dalam tabernakel itu ada 3 alat. Di sini ya, yang tertinggal itu sudah menuruti hukum-hukum Allah. Meja sajian, tekun dalam ibadah PA dan perjamuan suci di sini. Memiliki kesaksian Yesus, tanda pelita emas, tekun dalam ibadah raya ini. Ya. Golongan ini tertinggal karena tidak ada mezbah dupa emas, tidak mau menyembah Tuhan, atau mungkin terpaksa menyembah Tuhan, atau penyembahnya tidak memenuhi ukuran daging, kan daging masih bersuara ini. Kalau kita menyembah Tuhan terpaksa, nanti kita akan dipaksa untuk menyembah antikris. Ini saudara dikisah, tertinggal. Kalau golongan yang tertinggal ini, itu akan dihadapkan dengan 2 hal. Tadi, ya, golongan yang tertinggal, ya, karena kurang ada penyembahan, ya, ini akan dihadapkan pada 2 hal. Yang pertama, menyembah antikris. Secara fisik tidak mengalami apa-apa, tapi saat Tuhan datang akan dibinasakan karena kompromi, karena satu seperti antikris. Yang kedua, tetap menyembah Yesus dan tidak mau menyembah antikris, ya, tetap menyembah, ya, saudara dikasih Tuhan, nggak mau menyembah antikris, sehingga mengalami aniaya antikris sampai dipancung kepalanya. Tapi saat Tuhan datang, kehidupan seperti ini akan atau termasuk pada kebangkitan pertama yang nanti diangkat naik ke awan dan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai ini. Tapi masalahnya, apakah nanti itu kita mampu menghadapi antikris, diancam nggak bisa jual, nggak beli, ya, memegang kesaksiannya, tidak mau nyembah antikris, pancung kepalanya. Apakah kita kuat menghadapi itu? Ya, lebih baik sekarang, ya, kita mau bisa, ya, menyembah kepada Yesus, tidak menyembah antikris ini. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ya. Untuk itu kita mau berjuang. Wahyu 20 ayat 4, ya tadi. Wahyu 20 ayat yang keempat.
Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali, dibangkitkan dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun damai. Ya, lebih baik kita sekarang pergunakan waktu yang ada. Oh, kalau sekarang enggak apa-apa. Nanti di saat Antikris berkuasa, dihadapkan masaannya Antikris, apakah kita mampu? Kalau tidak mampu ikut menyembah, masuk dalam kematian yang kedua ini. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini proses supaya nama terus dalam kitab kehidupan, memperjuangkan ibadah pelayanan lebih dari apapun, tidak menyembah Antikris tapi menyembah Tuhan. Ya. Antikris itu dengan kuasa mamon, ya, dengan kuasa mamon. Ya. Dan siapa Antikris? Antikris adalah ada di antara kita yang tidak sungguh-sungguh. Ya. Jadi ya ibadah pelayan tidak sungguh-sungguh, ya pokoknya sudah terima Yesus baik tidak sungguh-sungguh, tidak mau berjuang untuk supaya namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Proses yang ketiga supaya nama tertulis dalam kitab kehidupan, Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat yang ke-27. Ya. Ya, Wahyu 21 ayat yang ke-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi proses yang ketiga mengalami pelayanan pendamaian dari imam besar. Ini sama dengan tidak ada dosa. Kalau dalam perjanjian lama, imam besarnya itu adalah Harun yang setahun sekali membawa dupa dan darah binatang. Dalam perjanjian baru, pelayanan pendamaian dilakukan oleh Yesus sebagai imam besar yang membawa dupa dan darah. Dupa itu bicara doa syafaat. Dia imam besar selalu mendoakan kita dengan doa syafaat bagi kita. Dan membawa darah, itu darahnya sendiri yang mahal. Ini saudara dikasih Tuhan yang harus kita perjuangkan di akhir zaman ini. Ya, waktunya begitu sangat singkat. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2, 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Itulah imam besar agung. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini sama dengan dia sebagai imam besar agung. Doa syafaat Tuhan untuk pengampunan dosa dan supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Dan dari bawah ada gembala yang berdoa untuk menjunjung. Inilah kalau tergembala.
Sehingga dari atas kita ditarik oleh Tuhan, dia oleh imam besar, dan dari bawah dijunjung oleh gembala dengan doa-doanya. Doa penyautan, ini penting. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi seringkali saya kalau bertanya, ada masalah apa? Bisa terlihat. Ada masalah apa? Kalau tanya, ya beritahu. Jangan ditutupi. Seringkali sungkan tutup. Salah. Beritahu enggak apa. Itu tugasnya untuk doa penyautan. Dari bawah angkat ke atas. Dari atas imam besar agung dengan doanya menarik ke atas. Amin. Sehingga masalah-masalah akan terselesai. Banyak kehidupan yang seperti itu. Ya, waktu ada masalah apa? Kalau mau membuka terus terang nanti pasti didoakan. Ya. Enggak usah minta doa, didoakan. Kalau ada masalah. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi tadi doa syafaat Tuhan untuk pengampunan dosa supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Dan dari bawah gembala berdoa menjunjung, mengangkat masalah yang ada itu ke atas lewat doa penyautan. Sehingga dari atas ditarik oleh Tuhan, dari bawah dijunjung, didorong oleh gembala. Bicara tentang darah atau tanda darah. Ada 2 tingkat percikan darah. Ya. Bicara darah. Bicara sengsara. Bicara tentang percikan darah. Ada 2 tingkat percikan darah. Yang pertama 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ini tingkat pertama, penderitaan jasmani, ada penderitaan daging, supaya atau untuk berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Nah, ada 8 dosa dalam Wahyu 21 ayat 8, ada 8 dosa utama. Ada 8 dosa utama yang di bawahnya ada ya dosa-dosa yang lain. Ya, apa saja? Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang penakut, orang yang tidak percaya, orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ini 8 dosa utama langsung masuk membawa ke dalam api dan belerang. Untuk itu harus diperjuangkan supaya ya, berhenti dari 8 dosa. 8 dosa ini yang menenggelamkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, bicara tentang penakut. Ya, seringkali pikiran kita takut. Yaitu takut pada sesuatu. Sampai tidak takut pada Tuhan. Itu mulainya takut itu. Ya, inilah saudara dikasih Tuhan. Ya, tingkat pertama, ya saudara, tingkat percikan darah. Ya, tingkat pertama berarti berbuat dosa. Terutama dari 8 dosa utama. Ya. Kemudian tingkat yang kedua, penderitaan tanpa dosa tadi. Tadi penderitaan daging
karena dosa, berhenti berbuat dosa. Kemudian yang kedua, penderitaan tapi tanpa dosa. 1 Petrus 4, 12-14. 1 Petrus 4, 12-14. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu berheran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ini tingkat kedua, yaitu penderitaan tapi tanpa dosa. Disitulah kita akan mengalami Shekinah glory untuk mengubahkan hidup kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Banyak orang mengatakan, oh enggak mungkin, mustahil. Ini sudah diajar. Jangan sekali-kali mengatakan yaitu mustahil. Kalau itu mustahil berarti kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan sampai kapanpun, sampai mati dan tidak masuk. Tidak diangkat malah. Masuk dalam kematian kedua, tidak dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Tidak diangkat, tidak naik. Kita lihat Yesus yang naik. Dia mati dan bangkit. Saudara dikasih Tuhan, kalau di dalam Efesus pasal 4, ini permulaan keubahan. Efesus 4, 24 sampai 26. Tidak ada dosa tapi ada penderitaan, percikan darah. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini permulaan keubahan. Tidak ada dusta. Kalau kita mengalami pelayanan tadi dupa dan darah, kita akan mengalami uluran tangan imam besar. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini hal yang perlu kita sungguh-sungguh perjuangkan ini. Penderita tanpa dosa ini, permulaannya tidak ada dusta. Kita akan mengalami pelayanan dupa dan darah tadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengalami pelayanan dupa dan darah, kita akan mengalami uluran tangan imam besar agung. Hasilnya, yang pertama hasilnya, Ibrani 2, 17, 18. Ibrani 2, 17, 18. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobainya. Hasilnya pertama, Tuhan dapat dan tepat untuk menolong kita. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu. Hasilnya yang kedua,
Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini hasil yang kedua. Tangan kasih Tuhan sanggup memberikan masa depan yang indah dan penuh harapan. Kita masuk nanti dalam kekekalan. Ya. Dan hasil yang ketiga, pelayan siap. Ya. Hasil yang ketiga yaitu Keluaran 32, 31, 33. Keluaran 32, 31, 33. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat ilah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku. Wah, ini Musa, dia seorang gembala. Dan dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Ini hasil yang ketiga, tangan belas kasihan Tuhan sedang menulis nama kita dalam kitab kehidupan. Musa begitu mengatakan karena dia punya tanggung jawab ini. Karena bangsa ini berdosa besar, sudah membuat ilah lain, menyembah kepada ilah lain. Ya. Tapi sekiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Kalau engkau tidak mengampuni, hapuskan namaku dari kitab kehidupan yang sudah ditulis. Inilah saudara dikasihi Tuhan. Ya. Tangan belas kasihan Tuhan sedang menulis nama kita dalam kitab kehidupan. Kalau nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan, hati kita ada damai sejahtera. Tidak lagi ada kekhawatiran, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi ketakutan. Kita hanya menyerah sepenuh kepada Tuhan. Kalau nama tertulis dalam kitab kehidupan, maka hasil yang pertama dan hasil kedua pasti kita akan mengalami. Ini saudara dikasihi Tuhan. Untuk itu mari di hari-hari akhir ini berjuang supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Sehingga saatnya sekalipun dipanggil Tuhan sebelum Tuhan datang kali kedua, masuk kembali kepada debu tanah, tapi nanti akan dibangkitkan, berarti diangkat saat Yesus datang kali kedua. Ya, ini. Untuk itu mari. Dan juga yang masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Sekalipun Antikris sudah berkuasa saat itu 3,5 tahun. Tapi yang hidup dalam kitab kehidupan dan tetap hidup sampai Tuhan datang kali kedua, akan diterbangkan di padang gurun. 2 saya burung nasar dipelihara sampai Tuhan datang kali kedua. Nanti juga akan diubahkan dalam tubuhmu mulia. Biarlah kita mati atau hidup, itu urusannya Tuhan. Yang penting sekarang kita mau berjuang supaya nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Nanti yang mati dibangkitkan, bangkitan pertama lebih dahulu, baru yang masih hidup diubahkan menyusul. Dalam 1 Tesalonika begitu jelas. Ya,
Mari hari-hari pergunakan untuk kita berjuang. Tuhan memberkati kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. Banyak kekurangan, banyak kelemahan yang masih ada pada kami. Yes. Kalau kami boleh berada di tempat ini semula oleh karena anugerah-Mu yang Kau sudah selamatkan kami, Tuhan. Engkau sudah memelihara kami hidup dalam kelimpahan. Kalau Engkau pakai kondisi kami oleh karena anugerah-Mu, Tuhan.
jemaat yang dikasih Tuhan, kalau saat malam hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga, bukan sekedar sebagai seremonial, tapi biarlah ini mengingatkan dan mendorong kami Tuhan, haleluya, untuk melihat Tuhan akan keteladanan-Mu Tuhan, di mana Engkau naik ke surga sampai di awan-awan dan tertutup awan tidak terlihat lagi, dan Dia akan datang kali kedua seperti itu di awan-awan. Untuk itu biarlah hari-hari ini firman Tuhan sudah membukakan bagi kami, mendorong kami supaya kami saatnya nanti Dia datang ke awan-awan permai, kami juga akan bisa diangkat. Oh, biarlah firman Tuhan perhatikan saat malam hari, untuk bisa nanti menyambut kedatangan Dia di awan-awan permai. Kita harus terangkat. Yang mati akan dibangkitkan terlebih dahulu. Untuk itu berjuang supaya nama harus tertulis dalam kitab kehidupan. Haleluya, jangan sampai kita tertinggal. Yang masih hidup diubahkan juga dalam tubuh mulia. Sama, harus berjuang di saat kita masih diberi kesempatan. Hidup saat-saat ini, sehingga kita bisa berjuang. Nama ini tertulis ya, di dalam buku kehidupan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya. Untuk itu mari hari-hari mana Tuhan masih berkesempatan, kita mau berjuang dengan teguh dalam ibadah pelayanan lebih daripada apapun juga. Sekalipun sekarang ibadah masih secara online, tapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita di dalam memperjuangkan ibadah pelayanan lebih dari apapun juga. Sehingga kita memperhatikan waktu-waktu ibadah. Karena secara online mungkin menggampangkan nanti aja. Tapi Tuhan mau waktu jam ibadah kita gunakan berjuang. Dan selalu akan menyembah kepada Tuhan. Tidak menyembah kepada antikris. Itulah yang harus kita perjuangkan di hari-hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Sebelum kita makan minum tubuh dan darah Tuhan, kematian di atas kayu salib, biarlah kita mau datang kepada Tuhan secara pribadi. Kalau masih banyak kekurangan, kelemahan yang tidak sesuai atau belum sesuai dengan firman Tuhan, nyatakan kepada Tuhan secara pribadi. Lepaskan itu. Sehingga kita mendapat pengampunan. Layak untuk makan minum tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita makan minum tubuh dan darah Tuhan. Saudara, ada sesuatu yang ada dalam hati saudara. Ya, lepaskan itu. Saudara boleh mengangkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan segala yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu dan ampuni. Supaya boleh layak makan minum tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami malam hari ini lewat kuasa firman dalam urapan Roh-Mu, bagaikan dua sayap burung nasar yang akan membawa kita semakin hari semakin tinggi, semakin terangkat Tuhan.
Oh, haleluya. Ampuni kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami saat ini. Mungkin oleh karena tidak kemengertian kami, tidak menyadari, mungkin tahu tapi tidak mau melakukan. Ampuni Tuhan, supaya malam hari ini kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan ini, di mana Engkau sebagai imam besar ya menjadi pendamai Tuhan. Oh, lewat kematian di atas kayu salib Tuhan, imam besar yang berbelas kasihan Tuhan. Tolong Tuhan, sehingga apa yang kami terima pada kesempatan sore malam hari ini itu tidak sia-sia, tidak hilang begitu saja, tapi sungguh-sungguh Tuhan kami mengerti, sehingga ke depan Tuhan kami bisa berjuang, kami bisa berusaha dengan sungguh-sungguh memperjuangkan ibadah pelayan lebih daripada segala perkara apapun juga, dan menyembah kepada Engkau Tuhan. Oh, dengan roh dan kebenaran Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari ampuni sekali lagi kekurangan kelemahan kami, sehingga pada kesempatan saat ini kami boleh layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan ini. Mari berkati Tuhan roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu, bubuhkan berkat di atasnya, bubuhkan kuasa di atasnya, yang sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan sidang Jumat mempersiapkan tubuh dan darah. Kamu berdua. Semua sudah siap? Sidang Jumat sudah siap? Mari kita pegang tubuh Tuhan. Di tangan kanan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Tubuh yang dipecah-pecahkan ya, menjadi banyak, supaya kami yang banyak ini menjadi satu tubuh sempurna. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kita pegang cawan yang adalah darah Yesus. Di tangan kanan tinggikan di atas kepala kita. Darah yang sama. Di dalamnya ada kuasa. Menolong kita, menyucikan, bahkan di dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani. Jamah dan imani bagian yang sakit. Darah Yesus akan bekerja. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita akan minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita akan bersama mengangkat tangan mengucap syukur kepada Tuhan.
Oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan seharga korban Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan bagi kehidupan kami. Kalau kami melihat siapa kami ini Tuhan, tapi perjuangan-Mu begitu besar bagi kami. Oleh karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Untuk itu mari sekali lagi ampuni kekurangan kelemahan di mana kami kurang mengasihi Engkau Tuhan. Kami seringkali masih belum bisa taat dengar setiap perintah-Mu Tuhan. Haleluya. Tapi biarlah dorongan firman-Mu terus mendorong kami untuk kami semakin lebih mengasihi Engkau Tuhan. Lewat kehidupan kami ini bisa mengutamakan Engkau lebih dari segala sesuatu. Karena Engkau sudah menyatakan, Engkau sudah mengutamakan, yaitu rela mati di atas kayu hanya untuk kami manusia berdosa ini Tuhan. Tapi saat ini Engkau juga mengingatkan supaya kami boleh berjuang di tengah-tengah memperingati kenaikan-Mu ke surga. Engkau mengingatkan kami bagaimana sikap dan perjuangan kami untuk kami saatnya nanti Kau datang kali kedua. Kami juga sudah akan sampai diangkat ke awan-awan yang permai dan bertemu dengan Engkau. Dan selanjutnya masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, masuk kota Yerusalem yang baru. Untuk itu mari Engkau akan mantapkan, pertetapkan kepada setiap kehidupan sidang jemaat-Mu dan yang mendengarkan. Dan Roh Kudus menolong, tidak ada lagi keraguan Tuhan. Oh haleluya, tidak ada lagi kata-kata mustahil. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Dan biar berkat itu tetap tinggal dalam kehidupan seluruh sidang jemaat dan yang mendengarkan Tuhan. Serahkan juga kehidupan nikah sidang-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau juga yang akan menolong memperhatikan Tuhan. Yang ada masalah dalam nikah dan buah nikah saat-saat ini, Engkau yang akan tolong Tuhan. Engkau turun tangan, campur tangan. Di mana mereka mau untuk ditolong oleh Engkau, membuka hati untuk ditolong oleh Engkau Tuhan, melewat mendengarkan nasihat-nasihat firman-Mu Tuhan, maka kehidupan nikah dan buah nikah akan tertolong Tuhan. Yang sakit juga dalam tubuh jasmani, Engkau juga akan tolong. Karena kami tahu, kalau Engkau izinkan itu terjadi, saudara, di dalam kehidupan, tapi kami tahu hanya Engkau yang juga mampu menyembuhkan. Dan biarlah mereka boleh menyadari hanya Engkau yang mampu menolong. Terima kasih Tuhan, yang mampu menolong, mengangkat kuasa apapun yang menyebabkan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga dalam kehidupan ya, ekonomi Tuhan, pekerjaan dan lain sebagainya, usaha dan sebagainya, yang mungkin saat-saat ini mengalami penurunan. Tapi kami yakin kalau mereka semua akan menyerah dan ikut firman-Mu, maka pemeliharaan akan tetap terjadi bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan dalam situasi-situasi apapun pemeliharaan-Mu akan tetap nyata. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga yang mencari pekerjaan mungkin di saat-saat sulit ini. Engkau juga akan buka jalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan. Kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau begitu memperhatikan kami Tuhan. Terima kasih
Sekarang kami juga berdoa untuk situasi yang ada baik di negara kita saat ini, di lingkungan kita, di daerah kita. Engkau yang akan tolong. Karena kami tahu hanya Engkau yang mampu Tuhan untuk menolong setiap kehidupan anak-anak-Mu yang percaya dan mempercayakan hidup ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak meragukan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau juga memberkati supaya kami semua sidang jemaat-Mu, para imam-imam-Mu tetap berjuang selalu untuk ibadah-ibadah yang ada dalam penggembalaan. Berkati Tuhan pelayan-Mu ya, supaya mereka boleh melayani tetap dengan setia dan berkobar-kobar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya ucapan syukur yang kami dapat sampaikan kepadamu saat ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebentar Bapa dalam surga, kalau seusai ibadah ini, Engkau tetap ada di tengah-tengah kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu tetap ada di dalam setiap kehidupan rumah tangga. Oleh karena saat-saat ini rumah tangga dipergunakan untuk menjadi tempat beribadah kepadamu Tuhan. Satukan keluarga masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayan malam hari ini. Beri kekuatan, beri kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera dan kasih karunia dilimpahkan di tengah saudara sekalian. Dan terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya ke depan. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya. In His name I find, in His name I find, in His name